Yang menentukan kalau misalnya sebuah produk ini berbahaya atau enggak itu tuh BPOM. Halo Michi, balik lagi di channel YouTube aku Jiglisius. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi lumayan viral di TikTok. Jadi beberapa waktu lalu aku ngeliat video TikTok dan aku reaction di Instagram dan TikTok. Ternyata sambutan dari kalian tuh kayak seru banget, makanya aku mau bahas di sini. Muốn trộn mặn thì em trộn mặn cho các chị, nhưng mà dành cho da lì, da đen, da ngâm tí nha. Nhớ nha. Đây, được chưa? Em sẽ bắt đầu trộn cho các chị. Đầy đủ và tất cả ở trong đây, trong hoa kem này bôi giùm em cả ngày cả đêm. Trắng cực kỳ, nó trắng cực kỳ luôn, không có một cái gì phải nói. Ini tuh mengenai krim yang ternyata dibuat sendiri. Dan menurut aku sih, aku pengen ngasih tahu sama kalian untuk please jangan pakai produk kayak gitu. Nah, tapi sebelum pembahasannya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, kita langsung aja ya. Jadi pertamanya, aku itu kan sering main TikTok. Dan kalian jangan lupa ya follow TikTok aku. Nanti linknya aku taruh di description box. TikTok tuh seru banget. Kita banyak info-info menarik yang unik-unik gitulah. Sampai akhirnya aku menemukan video ini. Nanti aku kasih linknya untuk video yang pertama. Karena ini video TikTok aku. Jadi, kalau dari bahasanya sih kayak bahasa Thailand gitu. Nah, aku pikir si teteh aja kali ya nyebutnya. Si teteh ini tuh jualan makanan, karena kalau misalnya kalian suka beli es campur, suka beli, pokoknya kalau minuman-minuman gitu, kayak gitulah penyajiannya ya. Nah, aku pikir itu tuh makanan kayak dessert lucu gitu. Nah, terus aku perhatiin lah, kok kayak bukan. Dan ternyata pas aku perhatiin itu tuh skincare dan body care. Jadi ada untuk badan dan juga ada untuk tangan. Beberapa orang yang komen kayak itu tuh kayaknya makanan deh, itu tuh apa. Aku sempet nyariin juga kayak di TikToknya gitu. Dan ternyata itu tuh emang body care, dimana si teteh ini tuh kulitnya emang bagus banget sih dilihatinnya di sini. Cuman yang menjadi perhatian aku adalah, nah ini videonya aku tunjukin sama kalian. Jadi kayak ini tuh ada sebuah produk yang dia keluarin dari kemasan originalnya pakai tangan. Emang sih pakai sarung tangan, tapi tetap aja pakai tangan. Dan itu tuh dikocoknya kayak alat buat ngocok makanan gitu, dimana nggak ada standarisasi kebersihannya. Kita nggak tahu itu kandungannya apa aja, tiba-tiba dikocok aja gitu. Dan yang pas aku perhatiin itu tuh tulisannya krem untuk body, katanya berarti untuk kayak semacam pemutih badan kali ya. Dan itu serem banget. Di video lainnya aku lihat dia itu ngaduk si produknya manual pakai tangan, nggak pakai sarung tangan, sambil dia ngomong. Kayak contoh gini aja ya, kita kan lagi corona nih, lagi pandemi, kita kemana-mana aja harus pakai masker dengan alasan apa? Ada droplet, yang artinya kalau kita nafas, kalau kita ngomong, itu akan terbang kan. Nah, berarti dia di depan sini nih si racikannya, dia aduk-aduk, terus dia ngomong. Berarti kan mungkin aja ada droplet dari mulut dia yang jatuh gitu ke si produknya. Terus dia ada nulis juga katanya ini tuh Kem Tuak Thai. Kita cek dulu di Google Translate. Apa sih arti Kem Tuak Thai? Terus dia ada tulisan Kem Tuak Thai yang artinya, nih kita dengerin. Kem Tuak Thai. 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 Nah gitu ngomongnya, itu tuh artinya krim tangan kalau aku cari di Google Translate. Dan si krimnya itu nggak tahu terbuat dari apa, ada warna krem, ada ijo-ijonya, dan kayak ada oil yang warna kuningnya, dimana dia campur aja gitu. Dan itu tuh menurut aku serem banget. Setelah itu aku scroll kan, nyari. Ini tuh tentang apa sih? Ini tuh beneran skincare atau body care enggak? Akhirnya aku nyari, ternyata ada beberapa orang Indonesia yang komen kalau pernah ke Vietnam dan pernah beli produknya. Dan katanya emang ngaruh, kulitnya tuh jadi bersih. Ini aku tunjukin semua video yang aku punya. Jadi kayaknya dia itu mencampur produk-produk, segala produk yang
aku nggak tahu ini kandungannya apa aja, karena dia tuh kayak nunjukin semua packagingnya aja gitu, terus dia campur-campur ke dalam baskom, terus dia repackage lagi, yang artinya kita nggak tahu itu tuh sebenarnya kandungan apa. Dan di video-video dia tuh diliatin juga dia pakai berbagai macam produknya, dan dia juga nunjukin kayak video before after dia kayak gimana. Nah, terus ada orang yang komen di video aku di saat aku bilang, nggak apa-apa deh kalau aku mendingan pakai skincare lokal aja, yang penting kulitnya tetap sehat. Dan ada orang yang komen gini, tapi kulitnya cakepan dia. Nah, orang-orang kayak gini nih, yang bikin cewek-cewek tuh rela pakai krim berbahaya, krim yang nggak jelas dibikinnya di mana, nggak ada standar kesehatannya, mengandung merkuri, hanya untuk dibilang, tapi kulitnya cakepan dia. Kalau misalnya hanya untuk kulit cakepan dia, itu tuh dibikinnya nggak tahu di mana, nggak ada standar kebersihannya, kita nggak tahu itu mengandung apa, dan kebayang nggak sih hanya untuk alasan kulitnya cakepan dia. Nah, itu yang jadi masalah buat aku, karena dengan ngomong kayak gitu artinya mendingan kulit cakep tapi pakai produk yang nggak jelas nggak apa-apa, pakai produk yang nggak higienis nggak apa-apa. Nah, ini tuh jadi masalah banget buat aku, karena aku waktu kuliah pernah jadi korban krim yang kayaknya mengandung merkuri, berbahaya, dan bikin kulit aku jadi putih, pucat, putih mayat gitu. Tapi putihnya cuma seleher doang. Dan aku tuh langsung teringat dengan standar bahwa kulit cantik itu harus putih. Poinnya adalah kulit kita itu sebenarnya bagus kok mau warna apapun, nggak harus putih. Banyak kok orang-orang yang cantik kulitnya udah sawo matang. Beyonce cantik, Kim Kardashian cantik gitu maksud aku. Dan yang kedua, jangan karena kalian pengen putih sehingga kalian tuh pengen pakai produk-produk yang nggak jelas. Yang penting before afternya putih. Dan yang paling parah adalah kalian tuh nggak tahu kalian harus nuntut siapa kalau terjadi sesuatu sama kulit kalian. Nah, aku pernah ngebahas ini juga. Jadi manfaat BPOM sendiri itu adalah untuk ngetes si produk ini tuh sesuai nggak dengan standarisasi kesehatan. Dan yang nentuin krim ini berbahaya atau enggak itu adalah BPOM. Ingat ya, yang menentukan kalau misalnya sebuah produk ini berbahaya atau enggak itu tuh BPOM. Makanya kalau misalnya nerima penawaran endorse atau kerjasama, aku selalu nanya, ini udah BPOM atau belum? Walaupun banyak juga brand yang nanya sama aku, kita belum BPOM, BPOM-nya lagi diproses, tapi dicek aja dulu deh Kak kandungannya apa. Nah, itu tuh kalau buat aku sendiri masih belum terjamin sih. Aku lebih butuh dari BPOM, karena kalau udah masuk BPOM artinya beneran dicek. Nah, terus selain itu, kalau misalnya kita pakai produk yang nggak jelas kandungannya, bisa aja dipakainya tuh kayak gitu. Kita nggak tahu loh kalau misalnya ini kayak berimajinasi aja ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya kalian pakai krim, tapi si krimnya itu ternyata dibuatnya diinjek-injek sama kaki orang. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu. Karena menurut aku ngeri aja kalau misalnya kita pakai krim-krim kayak gitu, terus tiba-tiba kulit kita kenapa-napa, yang parahnya lagi kita nggak bisa nuntut siapa-siapa loh. Karena di boxnya aja tuh kadang nggak ada nama perusahaan dikeluarkan oleh siapa, perusahaan PT-nya di mana, pabriknya di mana, itu nggak ada. Kalau misalnya kita beli di e-commerce, dikirim, kita coba, terus kulit kita kenapa-napa, terus kita komplain sama yang jualnya. Si yang jual itu pasti akan bilang dengan gampangnya bahwa, ya saya nggak tahu, saya kan jual doang, saya juga korban, saya juga ditipu. Paling kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ada BPOM, ada nama pabrik yang bikinnya, ada nama perusahaan yang memasarkannya, kita bisa komplain loh sama mereka. Nanti misalnya nih, kalau emang ternyata bikin kita jadi parah banget, itu tuh bisa diselidiki, bahkan bisa dituntut. Tapi kalau semacam krim-krim yang kayak gini tuh ya udah gitu. Dan seremnya lagi, kalau yang ini kan Vietnam nih. Aku sempat lihat juga di FYP TikTok aku bahwa ada orang Indonesia yang melakukan hal yang mirip-mirip. Kayak dia ngepromosiin foto before after sampai ada captionnya gini. Buat apa sih krim BPOM kalau nggak ngaruh? Mendingan pakai yang pasti-pasti aja ngaruh. Kulit jadi putih, jadi bersih, jadi glowing. Tapi kalian inget ya, itu tuh bisa nimbulin flek hitam dalam jangka waktu lama, atau itu tuh bahkan parahnya bisa menimbulkan kanker kulit. Dulu waktu aku pakai krim yang kayak krim-krim gak jelas yang warnanya kuning banget itu, aku pakai hampir 1 tahun lebih. Dan begitu aku stop, itu jerawatan parah. Untuk menormalkan kulit aku, itu aku ngabisin duit yang lumayan banyak, sampai
ke dokter, ini tuh zaman aku kuliah ya, sampai aku pakai skincare yang harganya lumayan mahal, dan akhirnya dalam waktu 2 tahun aku baru bisa normal lagi. Kebayang nggak? Pakai krimnya 1 tahun, mulihinnya 2 tahun. Kebayang kalau kalian pakai itu di seluruh tubuh kalian, itu tuh nanti kan serem aja gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian mencari skincare, mendingan kalian cari yang pasti-pasti aja. Mendingan kalian cari yang memang sudah ada izinnya. Jangan memilih cara instan yang penting putih, yang penting putih, yang penting putih. Nggak kayak gitu ya. Dan aku juga mau ngasih tahu sama kalian, hati-hati karena seperti yang kalian lihat tadi di videonya, serem aja kan. Misalnya nih, aku dengan sotoinya nih menggabungkan skincare lokal A, skincare lokal B, skincare lokal C, skincare lokal D. Udahlah, karena semuanya ini untuk mencerahkan, mengencangkan kulit, menghilangkan flek hitam, untuk menghilangkan jerawat. Aku campur aja semuanya. Jadi kalau udah dicampur, pakai di kulitnya lebih gampang. Terus aku nggak pakai hitungan-hitungan, pakai ilmu apapun, hanya gara-gara aku suka pakai skincare, aku campur aja. Nah, mirip kayak gitulah apa yang dia lakukan dan dia share. Dan dia sempat nge-share mengenai resinya juga, dimana si resinya itu numpuk banget, yang artinya itu produk laku banget. Tapi dari yang aku baca-baca di komennya, katanya si produk ini tuh banyak banget dijual dan kayak sudah umum, karena memang standar cewek-cewek untuk jadi putih, apalagi dengan tren Korea ini amat sangat besar, dan standar cantik yang harus putih itu lumayan memberatkan juga. Karena harus diakuin ya, standar kecantikan itu pasti ada trennya. Ada momen di saat tren kayak badan yang agak-agak berisi itu tren banget. Ada momen dimana badan-badan yang kurus banget itu tren banget. Sekarang tuh walaupun aku bersyukur sih banyak brand yang mengkampanyekan warna sawo matang, kulit sehat, tapi tetap aja banyak standarisasi bahwa kulit itu putih itu cantik, harus putih. Orang tuh menghalalkan pakai apapun, yang penting kelihatan cantik. Nah, aku berharap dengan aku bikin video ini, aku bisa ngajak kalian untuk membuka mata agar nggak pakai produk-produk kayak gitu. Karena aku yakin ini mungkin yang aku temuin ini produknya di Vietnam, tapi kebayang nggak sih di Vietnam ada, feeling aku juga di Indonesia ada, cuman mungkin entah nggak ke expose atau entah aku nggak ngeliat, atau mungkin ya kebetulan aja nggak mampir ke FYP aku. Jadi aku mau ngingetin aja sama kalian, yang penting itu kulit kalian sehat. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Aku boleh dong minta tanggapan kalian mengenai produk ini, apa yang kalian lihat di video ini, atau kalian jangan-jangan pernah pakai produknya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan aku mau ngingetin juga untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Ciglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!